Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Kurniawan dari jurusan Fisioterapi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya sudah buat yang berjudul Asas Filosofi Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Yang pertama ada abstrak. Ideologi negara Pancasila dan sistem nilai dasar ontologis merupakan perwujudan dari menghayati bangsa Indonesia sebagai kebenaran menjadi jalan hidup sejak awal sejarah lahirnya bangsa, sehingga dapat bertahan hingga kini sebagai pemersatu dan dasar negara. Secara epistemologis, pembentukan ideologi dan dasar negara melalui proses politik dan semangat kebangsaan para founding father kita. Secara aksiologis, ideologi dan dasar negara Pancasila menempati fungsi imperatif sebagai norma dan arah tujuan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam perjalanan sejarah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik dalam pemahaman maupun pengalamannya. Setelah lengsernya Orde Baru, Pancasila seakan-akan larut dalam pusaran sejarah yang sudah tidak lagi relevan guna diikutkan di dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang didengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya, yang esensinya adalah Pancasila. Pancasila bahkan semakin asing didengar dari kehidupan bermasyarakat yang sering dihiasi dengan suasana demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pancasila sebagai dasar negara kini nyaris kehilangan fungsi praksinya. Belum disepakati keadilan untuk masyarakat Indonesia yang beraneka ragam persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Mewujudkan suatu keadilan adalah sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan dalam menjalankan kehidupan manusia, merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu untuk diwujudkan, karena keadilan adalah milik Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada metode penelitiannya. Metode penelitian yang artikel yang saya ambil adalah metode penelitian kuantitatif. Merupakan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian dengan analisa bersifat statistik. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif dinilai menjadi lebih objektif daripada penelitian kualitatif. Yang ketiga ada pembahasan. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia. Pancasila berisikan gagasan untuk menjawab sejumlah persoalan dasar sebuah bangsa yang hendak merdeka, sekaligus pula gagasan yang berhasil dirumuskan ini menjadi gagasan bersama dalam arti diterima sebagai bentuk kesepakatan di atas gagasan-gagasan lain tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Membentuk suatu ideologi mencerminkan cara berpikir bangsa Indonesia, namun juga membentuk bangsa Indonesia menuju cita-cita yang kehendak dicapai. Oleh sebab itu, ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoritas belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan akan sebuah gagasan. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan didapatkan menjadi falsafah negara kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau way of life, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat asal, tujuan, nilai, dan arti dunia isinya, khususnya manusia dan kehidupannya baik secara perorangan maupun sosial.
Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari pembahasan di atas, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan. Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia. Prinsip keadilan Pancasila ini menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing. Dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali sesuai dengan hak-haknya. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila tidak lepas dari kajian filosofi untuk menentukan tujuan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berlandaskan falsafah, keadilan bangsa Indonesia mampu menuntun dirinya ke arah kebenaran yang memberikan kemajuan bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan tujuan negara dengan menggunakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Oleh sebab itu, Pancasila dan NKRI tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji apa yang disebut dengan keadilan berdasarkan Pancasila. Sekian dari penjelasan artikel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.